Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ada tamu spesial nih. Bos Aang dari Kuningan. Lagi nyantai ya, kita ngobrol live streaming di YouTube maupun di Facebook ya, ngobrol bareng bersama Bos Aang yang lagi mau breeding. Pastinya tanya jawabnya kan banyak ya. Nah, yuk kita simak dan yang mau tanya komen-komen di kolom komentar ya. Nah, ini ada di posisi di 3 lantai apartemen Graha MBRK yang lagi viral nih bos. Lagi viral. Gara-gara ini media televisi banyak pak. Iya. SCTV, Indosiar, Lihat juga kan gitu juga ya tuh. Net TV, wales banyak sekali yang kesini. Ya. Orang akan berpikir 2 kali lah, 3 kali apartemen malah di Unian jadi murah batu. Iya. Setiap ngeliput pasti rata-rata ke situ larinya. Iya. Jadi ke apa namanya apartemen buat burung gitu kan, orang kan lihat judulnya udah wah gitu. Nah ini sekarang Bos Aang lihat sendiri kan, nah ini seperti ini Ya. burungnya. Saya mau banyak belajar nih dari Bos Polis. Siap, nanti tanya jawab Pak. Bisa dinilai ini kurangnya apa ya kan, kita juga sambil belajar. Siap. Nanti apa, oh kok gini mas, kok gini, nah nanti kan bisa saya jawab. Iya, iya. Terima Seperti kasih itu. banyak sebelumnya nih. Saya mencoba untuk tambah bisnis tambahan lah Ya siap. buat masa depan. Rencana di Kuningan ya. Rencana di Kuningan saya mau buat Di 50 Kuningan lebih adem. kandang. Ada lebih- Gunung Ciremai. Nah, apalagi di situ. Persis. Soalnya gini Pak, saya selama ini nangkar ya di Rembang, Jawa Tengah sama di Tangerang sini itu perbedaannya adalah kayak ini sirkulasi udara. Sirkulasi udara ya. Itu mempengaruhi karena di sini nggak banyak pepohonan, di Rembang atau mungkin di Kuningan banyak pepohonan. Sini Nah, pepohonan. disitulah insting dari burung murai tersebut juga berbeda gitu. Karena setelah saya amati memang kadang induk ini yang di Rembang ini dalam 1 tahun itu bisa sampai 8-9 kali, di sini paling 6-7 gitu. Konsistennya seperti itu. Produksinya. Ya. Kalau itu kan dulu saya buat cucak rawa, Pak. Yang 97, 98, 99, terus 58, 59, 60. Jadi cucak rawa tinggal 1 pasang yang di ujung sana. Itu yang bandel. Itu karena ini dalam pembangunan ini kan dagdok. Jadi apa? Kita ungsikan dulu. Nah, kemarin saya pindah di Jawa. Itu ceritanya. Ya Pak, jalan-jalan muter sono, Pak. Monggo. Ini cucak rawaku yang aku ceritain itu, Pak. Oh Ya, itu yang kakinya waduh. kakinya patah, Pak, gara-gara wah, Buka. wah, ini tuh kakinya yang kiri, Pak. Tuh kan gandul. Iya. Nah, itu tuh kemarin ceritanya kan ada ringnya masuk di kolong ini nih. Iya, iya. Di kolong iya, di kolong jari-jari yang kayak gini. Nah, nggak kekontrol sama karyawan. Dari pagi sampai siang ke sore baru dikontrol. Nah, totonya burung itu gandul-gandul. Udah. Akhirnya kakinya yang sebelah kiri kayak gitu, nyangkut. Tapi masih bisa kayak sih nggak dekat banget. Iya, Bos, kayaknya ya. masih bisa produksi sih. Luar biasa. Betul. Kalau ini ke sono murai semua. Ya. Waduh. Luar biasa. Saya pengen banyak belajar nih. Siap. Pokoknya nanti selain belajar, ini emang di sini kan tempat untuk beredukasi ya, Bang. Iya. Jadi kalau misalkan ada tanya, ada jawab apa ya kan melalui WA The Crew MBRK atau saya sendiri juga bisa. Siap, siap. Nanti ada kelemahan apa mau naik burung, saya coba tanyakan. Bagaimana bagusnya seperti apa. Ini sengaja yang bawah itu saya kosongin karena untuk pembangunan itu kan darder. Iya. Ini jadi selama beberapa bulan ini saya banyak panen telur, Pak. Nggak dilepaskan lewat itu. Mesin tetap. Ada kemarin beberapa yang saya tetaskan, mungkin ya kita nggak bisa main itu juga karena kru MBRK mungkin pada sibuk, Ya. pada ngelayanin orang ini dan lain sebagainya ya, akhirnya terabaikan. Ini masih banyak itu telur itu tak biarin itu mau netes monggo nggak apa-apa. Luar biasa. Luar biasa. Lah rencana nih Pang di Kuningan berapa kandang? Saya mau original 50 kandang. 50 kotak ya. 50 kandang. Mantap. Ya, kemungkinan pasti sebagian besar saya ambil dari MBRK. Siap. Nanti ambil belajar. Kalau nanti rencana ngambil di MBRK itu ini Pak, karena saya ini lagi bikin IKH, instalasi karantina hewan. Jadi
Kalau misalkan lewat media sosial Pak Ang kurang lancar ngejualnya, bisa dijual di MBRK Siap. dengan harga yang standar juga. Nah, kita rencana mau buang ke luar negeri. Luar negeri. Seperti itu, rencananya seperti itu. Ya, semoga aja Cuman nanti. saya mungkin step by step bos ya kan, step by step dari mulai 5 kandang, 10 kandang, 15 kandang dulu. Ya, emang kayak gitu. Nanti kalau nggel gitu kerasa banget tuh Pak. 50 pasang buset itu Pak. Wah, kali yang ringan-ringan 10 juta ya wis. Iya. Berapa itu Pak? 500 juta. Sampai saya udah yakin Innova saya mau lewatin juga. Gitu ya. Saya berani jamin Innova saya. Tuh, ya bos. Untuk teman-teman live streaming, Innova ya mau dilewatin bos, hanya untuk mau menangkar ya, untuk mau Menangkar. tambah bisnis tambahan. Bisnis tambahan. Innovanya nganggur terus di rumah ya kan. Betul, sambil untuk masa-masa nanti ke depannya Pak, masa-masa karena Setua. masa tua ini nanti kita mau apa gitu kan kalau Siap. nanti Pak Bapak Betul, udah pensiun kan apa gitu. Dan kebanyakan rata-rata di temen saya sendiri itu kebanyakan kayak Jadi ya mudah-mudahan bisa lah. Saya juga untuk planning 5 atau 6 tahun ke depan nih. Makanya Betul. Merintis dari sekarang. ini dari sekarang, mulai dari kandang dulu, mulai dari ini. dulu. Kalau kandang sendiri sudah ada berapa kotak yang ini Pak? Sekarang udah siap itu ada 7. 7 pasang ya. 7 pasang. Nah, rencana berarti diisi 7 pasang dulu ya. 7 pasang dulu. Itu baru tahap penjodohan. Nah, makanya saya ke MBRK nih beli bener-bener yang udah jadi, makanya saya beli pasang di sini. Tinggal ini ya, tinggal langsung apa namanya nyemplungin aja. Nyemplungin aja, bonus 2 anak. Betul. Luar biasa MBRK. Yang tadi di live di YouTube. Ini untuk ternak itu kan bukan perkara mudah, Kang. Jadi gini, memang ada beberapa ya. Kita banyak sekali kendala-kendala yang ada di sini. Nanti kan belajarnya step by step. Saya juga begitu. Ini yang dikerodong-kerodong ini, Pak. Rata-rata telur-telur semua, Pak. Telur ya? Nah, ini kayak gini kan. Mungkin Pak kan bingung ini Mas kenapa dikorden-kordenin ini kan. Ini kalau nggak dikordenin karena berhadapan satu sama lain saling menghantam atau tarung dia Tarung gitu. ya? Tarung suara ya gitu. Nanti kalau nggak gitu kan lemah. Nanti kalau misalkan yang ini Kasnya murah seperti itu. iya, yang ini misalkan ditutup, yang sebelahnya harus dibuka. Yang ini dibuka ditutup gitu. Siap. Nah, ini karena mungkin tadi perawatnya mungkin kelihatan mau hujan jadi tutup semua, takut nampu. Ini isi semua bos ya. Isi semua. Luar Isi biasa. semua. Nah, ini yang bagian bawah itu tak ambilin karena dagdok-dagdok itu kan riwa-riwinya tukang. Jadi tak ambil tak taruh di hotel, sebagian tak taruh di Rembang yang di Jawa. Untuk Carawa juga saya ungsiin di sana semua, Pak. Jawa apalagi berapa pasang di Jawa? 603 pasang. Pokoknya jumlah semuanya kandang itu baik di hotel, di apartemen, di Rembang, di ini semua 1.200 kandang kotak. Cuman terisi paling sekitar 900. Kurang lebihnya 900 pasang. Omsetnya udah 2 miliar. Sawang Sinawang, Pak. Wah, ini kan kalau kayak gini kan yo sebenarnya kita ngempanin doang, tapi ada juga yang bandel. Kalau kayak yang ini kan lagi ada anaknya nih, kandang nomor berapa ya? Yang di sebelah situ ada anaknya. Ini juga ada anaknya nih. Mana yang kemarin ada anaknya? Nah, ini Pak Ang. Ini kelihatannya kan kosong di dalam. Iya. Nah, tapi ini dua-duanya angkrem tuh keluar. Nah, ini angkrem ini. Angkrem ya. Betinanya ini tahu netes apa belum ini kayaknya coba tak cek. Tuh, pecutut tuh betinanya keluar. Kita tes. Walah disamber jantan nih. Walah telurnya 5 tuh. Masa ampun. Nah, ini Pak Ang. Ini bisa kita perhatikan ya. Ini kan obrolan live streaming ya, Pak. Iya. Ini telur 5 ini kayaknya ada yang gagal satu, Pak. Kenapa saya bilang gagal satu? Nih, yang paling Iya. setuju. Ini warnanya rada pudar. Ini mateng. Nah, ini insya Allah 100% netas. Yang 4 ini ya. Yang 4, tapi kalau yang satu ini kayaknya enggak. Wah, itu juga udah luar biasa bos ya kan. Ini luar biasa. Ini Jarang itu. jarang. Ya. Memang disamperin induknya, Pak. Induknya. Induknya nyamperin. Jarang-jarang itu. Nomor Us, 85. Oke. Us.
Tuh, samberin, Pak. Wis tuh masuk gledok. Iya. Tuh, marah dia. Tuh, masuk gledok lagi. Nah, jadi induk yang seperti itu kalau kita ganggu, jadi modelnya gini, Bang. Apalagi ini kan belum netes. Ya. Kalau dia udah netes cindil, itu pasti dia berkuar-kuar. Nah, ini uniknya, Bang. Ini jantannya hutan. Jantannya ya? Jantannya hutan, betinanya ring. Itu lebih cepat seperti itu. Kadang ada yang bertanya, Mas, jantan betina hutan-hutan bisa nggak? Semua itu sebenarnya bisa, cuman tergantung kitanya sabar apa enggak, seperti itu. Kalau nggak sabar ya kacau. Ini nyatanya saya sabarin juga. Alhamdulillah ada ini. Kalau ini nelor-nelor doang ini, Pak. Ini udah lebih dari 2 minggu, tapi masih dingkremin, udah biarin, tapi pasti gagal. Ini juga sama. Ini sudah nggak angkrem. Tuh, Pak, telur. Ada telur. Nah, ini telur ini nggak netes, Pak. Tuh, warnanya beda. Saya jadi tahu sekarang. Kayak yang diambil Bapak tadi kan warnanya buket. Iya. Apa namanya? Buket bening. Itu bukan nggak berarti netes, itu kan telur baru. Kemarin kan habis anakannya diambil, belum nangkring udah nelor lagi itu. Itu berarti baru beberapa hari telurnya Mas gitu. Pian juga bilang begitu, katanya nggak bisa kalau saya pun bawa telurnya itu nggak bisa. Nggak bisa, Kan. percuma. Tapi udah ada telurnya nih di dalam burung itu. Oh, tadi ada di gledoknya. Kata Mas Pian ada. Jadi saya mungkin jemur dulu 3 hari, baru tak masukin kandang. Masalahnya gini, Pak, di murai batu itu gini enaknya. Murai batu diambil anaknya, ya diambil anaknya kecil nih, umur 1 minggu lah katakanlah yang aman. Diambil kita loloh belum nangkring, itu dia udah telur lagi. Luar biasa. Itu murai. Jadi selama 1 tahun itu produksinya itu bisa sampai 8 kali. Kali 2, 16 ekor berarti. Kalau 2, kalau 3 Kalau 4. 3 4 ya kan. Kita ambil ini aja ya kan. Iya. Cuman gini, kalau kita sendiri sebenarnya ngambil segi yang negatifnya dulu. Kadang itu memang gini, kalau ya kan nggak semua orang kan bisa kayak Pak Ang ya, artinya gini. Kalau semua orang pada beli indukan aja enak, tinggal nerusin ya. Iya. Tapi kadang kan ada yang sistem dijodohkan, nanti dibantai lah, nanti Iya. lepas lah, apa itu pasti akan terjadi dengan Saya udah ngalamin ya. Oh iya kan malah udah ngalamin. Saya udah ngalaminnya itu. Saya 6 betina tumbang Lewat ya, semua. Karena waktu itu memang saya nggak tahu, beli langsung jodohin, beli langsung jodohin. Terus saya sharing sama MPK sama Mas Biar, nggak boleh, katanya harus ada kandang dulu di dalam sisi penjodohan. Oh iya kayak gini Bang, itu Maksimal ada 2 juga. minggu. Ayo coba kita lihat. Jadi itu nggak bisa langsung dijadiin satu. Saya langsung dijatuhin, makanya kan 6, saya bilang 6, betina udah tumbang. Dihantam pasti Bang. Mantap. Mana ya? Ntar kita cek blorok kayaknya baru dijodohin sama Pak Ijo nih. Sebelah lagi Oh, kan. ini. Nah ini Pak Ang. Iya. Jadi sistemnya gini, ini si pejantan dimasukin ke kandang seperti ini dulu. Ini penjodohan blorok. Iya. Nah si betinanya di atas. Padahal ini sebenarnya malah poligami loh Pak Ang. Poligami ya? Jadi ini betina sudah siap. Nah ini sudah mulai ngangkutin sarang tapi nggak ada jodohnya kan gitu. Iya, iya, iya. Nah ini karena nggak ada jodohnya, si pejantan ini si betinanya lagi mabung. Nah karena lagi mabung dia kan udah birahi, sudah mau kawin tapi jodohnya tidak mau dikawin, ya wes akhirnya dipoligami sama yang si betina nganggur ini gitu. Kalau kita tukar bagaimana bos? Taruhlah penjantannya di luar, betinanya di dalam. Nah begini Pak Ang, kalau pertanyaan seperti itu jarang sekali ditanyakan sama customer MBRK. Misalkan si betina ini di dalam kandang ini, nah terus si jantannya di dalam apa di luar, tidak efektif Pak Ang. Oke. Kenapa tidak efektif? Karena gini, kalau si betina ini di luar, ya kalau si pejantan ini di dalam, begitu jantan ini dilepaskan, si betina ini sudah tahu karakter lokasi kandang tersebut. Contohnya, misalkan saya dihajar nih, mau lari kemana gitu, nangkring ke sono, nangkring ke sini, nangkring ke sono, nangkring ke sini, ngumpet di bawah gitu. Itu kalau terjadi KDRT, kekerasan dalam ruang tangkar. Akan tetapi kalau misalkan betina ini yang dimasukin di dalam kandang ini, terus nanti dilepasin, dihajar si pejantan, dia nggak tahu mau lari kemana gitu. Oke. Nah, ini kan lari ke sini. Itu ya berarti kan? triknya ya Betul. bos ya. Nah, nanti kalau misalkan ini udah ketahuan jodohnya nanti gampang Bang. Gimana Jadi seperti itu? ini. Gimana?
si betina ini nanti kalau pas pada saat malam hari dia tidurnya sudah nggak di atas ini, nggak di samping, tapi di dalam di atas kandang ini. Iya. Nah, gitu. Nanti kalau udah di atas kandang ini, dekem nungguin si jantannya aja, coba si jantannya lepasin. Biasanya sudah nggak terjadi KDRT. Sudah jodoh. Jelas sudah jodoh. Sah berarti. Sudah sah. Ini dia mulai ngangkutin sarang Pak Ang tuh. Padahal ini nggak ada jantannya. Nggak ada jantannya, ya. Karena ini dia birahi, tandanya birahi, tandanya sudah mau dikawin. Makanya ini sementara dijodohkan terlebih dahulu seperti ini. Kenapa itu sarangnya harus dari daun cemara, Bos? Karena kalau tidak daun cemara itu bahaya. Contoh gini, ada beberapa teman yang pakai daun nanas atau serutan nanas. Serutan nanas. Serutan nanas itu kan biasanya dipakai untuk burung kenari. Oh, iya. Kalau untuk muret dia terlalu lembut, terus udah gitu nanti bisa keikat jari-jarinya atau kakinya. Dan tidak bagus untuk anaknya. Nah, kenapa kalau nggak pakai jerami atau nggak pakai apa? Sebenarnya boleh-boleh saja. Kalau jerami itu ada sifat kelembapan, Pak. Betul. Jerami yang sudah kering, dia karena kena lembab, dia akan menjadi beku lagi dan dia akan menjadi basah lagi. Dan berjamur ya? Dan berjamur, efeknya nanti di telur, setelah telur nanti di anak, kalaupun atas anaknya nanti terganggu dan kena penyakit. Siap. Oh, itu alasannya kenapa harus daun cemara ya, Bos? Betul. Nah, kalau nggak daun cemara ya sabut kelapa itu bagus. Siapa ya? Oke. Saya sudah mengalami jerami itu bagus, kering. Nah, setelah masuk di dalam glodok seperti ini, jerami itu ternyata beku dan beku dia lembab lagi ternyata dia jadi basah lagi. Oke. Seperti itu. Ya, cukup mengerti sekarang. Enggak sia-sia sih ke apartemen nih. Mendapat ilmunya ya kan? Mendapat Ya. ilmunya. Berbagi itu indah Pak Ang. Terima kasih Tuh, banyak. teman-teman yang mau berkunjung di MBRK karena memang di sini tempatnya untuk belajar berbudidaya dan beredukasi ya. Yang istrinya galak dan negatif tentang perburungan atau peternakan dibawa ke sini. Nanti akan saya sulap jadi positif. Ya. Biasa emang. Luar biasa. Kemarin juga gitu Pak Ang. Jadi ada kan ibu-ibu kan burung terus belinya kayak gini berapa sih Mas? 10 juta Bu. 10 juta ini. Nah, sebegitu ya saya kasih keterangan begini gini akhirnya tetap beli dan terus produksi sengaja sama ayahnya itu dikasih ke MBRK. Nih, kasih ke istri saya uangnya ya kan. Iya. 3 biji ya kan. 2,5 juta, 7,5 juta. Saya bisa jual sendiri di 3 juta. Kan Itu untung 500. Jurus melelehkan seorang Iya. istri itu. Jurus Betul. ilmunya itu emang. Siap. Karena memang gini sih menurut saya ini Bos Ang ya, bisnis di burung ini kan nyawa ya Bang. Iya. Jadi kalau tidak ada ketelatenan dan tidak ada persetujuan atau istri gundel dalam keluarga gundel, kita pun kayaknya ngerawatnya apapun juga kurang sip lah gitu. Kalau berarti menjiwai ya benar-benar. Menjiwai Ya? bener. Kalau saya sendiri ini Bang, karakter gitu. Makanya kalau di Murai Batu dari pertanyaan A sampai Z saya insya Allah bisa jawab. Akan tetapi kalau burung lain mungkin malah lebih pandai karyawan saya karena tiap hari kan dia menggelutin dengan burung lain Dan beradaptasi ya. betul, adaptasinya burung lain gitu, dari mulai burung apa aja lah jenisnya. Tapi kalau di Murai Batu memang saya dari kecil sudah breeding, jadi tahu oh burung ini cocok sama ini nggak cocok. Nah itu udah paham gitu. Tapi telah tak pelajarin memang gini, antara jantan dan betina nggak ada istilah nggak cocok. Pasti bisa akur, bisa jodoh, asalkan dipaksakan. Jadi paksakannya artinya kayak gini, penjodohan secara pelan-pelan tapi santai gitu. Pelan-pelan pasti gitu. Siapa yang udah yang 7 pasang ini penjodohan sendiri sebenarnya ya kan? Nah, nanti gini Pak Ang. Kalau sampai nanti belinya induk terus dari MBRK, nanti tidak punya ilmu caranya ngejodohin bagaimana gitu kan. Iya. Jadi semua orang bisa membeli induk produk gampang ya, tinggal nerus-nerusin. Tapi kan nanti tanpa ilmu, oh jodohnya kayak gini ini kan nanti juga kurang efektif juga sih Pak. Betul. Jadi harus mendalamin gitu. Karena nanti begitu keluar anakan kan pasti ada sisa betina lah apa, nah beliin pejantan terus dijodohkan sendiri seperti itu. Siap. Kalau Pak Ang sudah korbannya 6 ekor. 6 ekor Lah ya, makanya ya sekarang datang di MBRK kan tahu, oh alah caranya seperti ini toh, seperti ini gitu. Dan saya sendiri ini dari banyak sekian burung yang ada di MBRK ini juga awalnya tetap penjodohan, Pak. Tapi ada juga yang karakternya begini. Jadi
saya mahamin betina ini udah siap, pejantan ini sudah siap, langsung saya masukin cemplung gitu juga, langsung dikawin juga bisa. Gitu. Berarti saya sih selalu mengoperasi tadinya kalau bisa betinanya di dalam sangkar terus saya tukar ya kan, jantannya akhirnya di dalam sangkar, saya tukar seperti itu 2 minggu. Sekarang ada sih sudah dijodohin, cuman si betinanya itu selalu di dalam gelodok aja, samperin sama cowoknya, kalau keluar dia makan, masuk lagi ke gelodok. Oh iya, itu tandanya dia takut. Takut ya? Takut itu biasanya gini, karena kalah tua bisa, belum birahi bisa gitu. Jadi kalau dia takut gitu, biasakan dulu si pejantan tetap dimasukin dalam kandang ternak dulu. Kalau nggak dimasukin dalam kandang kotak kayak gini, nanti dia akan ketakutan terus. Jadi dia nangkringnya pun bendal, nabrak jeraji, duak gitu kan. Wah, grogi gitu. Betul. Seperti itu. Mental. Terima kasih banyak nih, saya banyak mendapatkan ilmu berkunjung ke apartemennya MBRK. Siap. Ya kan, luar biasa lah. Nggak pelit dengan ilmu, ternyata bos polisi ini sangat baik hati. Iya, Yang Pak Ang. berbagi ya kan cara gimana. Sebenarnya sih kalau di sini sih saya tidak pernah ini teori Bang, jadi praktek yang sesungguhnya. Makanya kadang-kadang teman-teman itu yang media sosial, ngeliat media sosial itu kalau mau kunjung ke sini kadang ada yang takut. Takutnya begini, waduh mas gak enak saya di sana ntar gak beli, nah gitu ya. Nanti kalau kita di sana main-main doang gimana, nggak apa-apa. Di sini kan memang tempatnya untuk beredukasi, dibikin sampai 3 lantai ini biar teman-teman termotivasi. Oh iya, cara ternak itu kayak gini gitu. Jadi nggak usah niru gaya saya, wah langsung begini, nggak usah. Punya step by step. Punya sepasang, 2 pasang, yang penting bisa dulu ya Pak. Betul. Kalau udah bisa, nah nanti baru mau tingkah gimana nggak masalah. Artinya tingkah ini gini ya, mau 1 jantan dijodohkan 5 betina nggak apa-apa, mau dipoligami dalam 1 ruang juga bisa gitu. Saya ada loh Pak Ang yang seperti ini. Ya. Dalam ruangan ini itu betinanya 2, pejantannya 1. Nah ini kembali lagi, kadang-kadang ilmu ini yang kadang-kadang jarang diungkap di media sosial. Bisa ruangan segini dikasih glodok 4, betinanya 2, jantannya 1. Cuman kalau bisa kuncinya 1 Pak Ang, betinanya harus dijodohkan dari awal atau dari trotol, diakurkan terus dalam 1 kandang. Kalau kayak contoh saya nih, sekarang kan trotol nih semua nih. Dijodohkan 2 itu kan. Saya mungkin tuh tidak akan sampai besar. Di situ aja 1 kandang. Bukan begitu Pak Ang. Kalau Gimana? itu kan nanti jadinya 1 pasang. Iya. Maksud saya gini, poligami. Oh iya. Betinanya 2, jantannya 1. Iya. Nah, dalam ruang 1 ini loh ya. Iya. Nah, ini maksudnya gini, betinanya kalau bisa dari trotol diakurkan. Betina-betinanya. Jangan jantan betinanya. Siap. Kalau ngejodohin antara jantan dan betina gampang, mudah. Yang susah itu adalah ngejodohkan antara betina dan betina. Itu sangat sulit. Kenapa saya bilang sulit? Dikarenakan gini. Satunya angkrem, satunya nelur, satunya dikawin, satunya nelur, satunya enggak. Pasti dia ada kecemburuan, dibantai lah apalah gitu. Pasti kayak gitu. Karena saya pernah ngalamin juga dewasa sama dewasa kok akur ya, tak jadikan 1. Begitu udah dewasa, artinya udah remaja, terus udah mau birahi, dikawinlah 1. Setelah dikawin 1, satunya kan nelur, satunya enggak. Dia acak-acak ya nelur sama satunya. Iya. Cemburu sosial berarti. Betul, cemburu sosial. Nggak adil itu kan, namanya berarti nggak adil. Betul. Gitu. Tuh, teman-teman yang mau belajar beredukasi di MBRK, monggo silakan kayak Bos Aang. Dari jauh nih, dari Kuningan loh. Jawa Barat, ya. Kuningan Jawa Barat yang meluncur di MBRK. Kapan giliran kota Anda, Bos? Tak tunggu ya, Bosku. Siap. Ya, terima kasih. MBRK, Ya, mantap. mantap, Bos.